Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi statistika tentang kebutuhan dan kapasitas produksi air dengan mudah dan gampang dipahami. Baik, untuk yang pertama ini kita akan disuguhkan suatu permasalahan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan darurat air. Silakan dibaca dengan seksama dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Berikut ini merupakan grafik kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2010 hingga 2025. Prediksi. Pada grafik ini menunjukkan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai dengan 2025. Perhatikan, gambar biru ini mewakili total kebutuhan air baku, kemudian merah, defisit air, kemudian hijau, total kapasitas produksi, putih, ini merupakan air olahan yang dibeli dari PDAM. Baik, untuk soal yang pertama terkait dengan darurat air, berdasarkan grafik di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Kita akan bahas satu persatu. Grafik di samping menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Ini sangat mudah sekali, tentunya bernilai benar. Poin yang kedua, grafik di samping dibuat pada tahun 2010, sedangkan data tahun selanjutnya merupakan hasil dari prediksi. Ingat, ada tanda bintang. Ini merupakan prediksi. Artinya, poin yang kedua ini bernilai benar. Poin ketiga, pemerintah DKI Jakarta pernah membeli air dari PDAM yang diwakili dengan warna putih. Bernilai benar. Poin yang keempat, grafik di samping merupakan hasil litbang yang dilakukan oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Tentunya bernilai benar. Berikutnya soal yang kedua masih terkait dengan darurat air. Berdasarkan grafik di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Tentunya sama, kita akan bahas satu persatu semua pernyataannya. Jakarta mengalami defisit air sejak tahun 2010 dan diprediksi akan terus-menerus mengalami defisit air hingga tahun 2025. Perhatikan, defisit diwakili dengan warna merah. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Artinya, poin 1 ini bernilai benar. Poin yang kedua, pada tahun 2025, diprediksi bahwa DKI Jakarta masih akan membeli air dari PDAM. Perhatikan, tidak ada warna putihnya di sini. Artinya, poin yang kedua ini bernilai salah. Poin yang ketiga, diperkirakan pada tahun 2015, kebutuhan air di Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. Kita akan cek kembali pada grafik peningkatan dari tahun 2010 yang warna biru ke tahun 2015. Peningkatannya adalah 8.688. Kemudian persen peningkatannya kita akan cross check kembali, dibagi dengan tahun 2010, kalikan 100%. Secara logika, 8.000 dengan 28.000 ini terjadi peningkatan 25%, lebih dari 25%. Artinya, poin yang ketiga ini bernilai benar. Kalau kita hitung secara matematis, peningkatannya adalah 29,9%. Poin yang keempat, diperkirakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, tidak akan ada peningkatan kapasitas produksi air. Warnanya adalah warna hijau. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
Tidak ada peningkatan, artinya poin yang keempat ini bernilai benar. Berikutnya soal yang ketiga terkait dengan darurat air. Pada tahun 2025, diprediksi total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi dari total kebutuhan air baku di Jakarta. Perhatikanlah data pada tahun 2025, di mana total kapasitas produksinya adalah 21.828. Kemudian kebutuhan air bakunya warna biru, sehingga persentase pemenuhannya tinggal kita bagi kemudian dikalikan 100%. 37,88%. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Baik, untuk soal yang keempat ini silahkan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Pada soal yang keempat ini kita akan membandingkan simpangan baku antara defisit air dengan kapasitas produksi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Ingat, simpangan baku ini merupakan nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik data yang diukur dari nilai rata-rata. Perhatikanlah data dari simpangan baku defisit air yang diwakili dengan warna merah. Terjadi perbedaan atau meningkat. Kemudian, perhatikanlah data total kapasitas produksi air diwakili dengan warna hijau. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, ini stagnan, tidak ada peningkatan sama sekali. Dilihat data ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa simpangan baku defisit air dengan simpangan baku total kapasitas produksi air adalah lebih dari. Berikutnya soal yang kelima terkait dengan darurat air. Perhatikan 4 pernyataan di bawah ini. Silahkan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Kita akan skip. Dari keempat pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar menurut grafik di atas? Kita akan bahas satu per satu pernyataan ini. Pembahasan pernyataan yang pertama, besar kebutuhan air baku di Kota Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 2 kali lipat kebutuhan air baku pada tahun 2010. Diwakili dengan warna biru, kita akan cross check kembali. Pada tahun 2010 kita akan kalikan 2, hasilnya adalah 57.970. Kemudian, maaf, ini salah ketik, harusnya adalah 57.970 lebih dari tahun 2020, yaitu 50.199, sehingga melebihi 2 kali lipat. Artinya pernyataan 1 bernilai salah. Untuk pernyataan yang kedua, besar defisit air di Jakarta pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lebih dari 4 kali lipat defisit air pada tahun 2010. Kita akan cross check kembali pada tahun 2010 warna merah, kita kalikan 4. Kemudian pada tahun 2025 besarnya adalah 35.786. Artinya apa? Nilai yang di bawah ini tidak melebihi 4 kali lipatnya. Artinya pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Untuk pembahasan pernyataan yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2015
akan meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan kapasitas produksi pada tahun 2010, diwakili dengan warna hijau. Peningkatannya adalah 6.828. Kemudian persen peningkatannya tentunya dibagi dengan tahun 2010, tahun sebelumnya, yaitu 45,5%. Artinya apa? Artinya pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Pembahasan pernyataan yang keempat, besar kapasitas produksi air pada tahun 2025 hanya sekitar 38% dari total kebutuhan air baku di Jakarta. Kita akan bandingkan antara produksi air yang hijau dibagi dengan yang biru dikalikan dengan 100%, 37,9%. Artinya pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Baik, untuk kesimpulan dari soal yang kelima ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Perhatikan tabel data berikut. Median dari data pada tabel adalah, baik, jadi di sini yang ditanyakan ini adalah median atau nilai tengah. Jadi untuk datanya ini adalah data berkelompok, sehingga di sini untuk pertama, sebelum kita mencari nilai tengah, yang pertama di sini kita akan menuliskan dulu untuk FK atau frekuensi kumulatif. Yang pertama di sini adalah 2, kemudian 2 ditambah 8 hasilnya 10, ditambah 12 22, ditambah 7 29, ditambah 3 hasilnya 32. Jadi di sini untuk total frekuensinya atau banyaknya data ini adalah 32. Sehingga di sini untuk median ini adalah nilai tengah, maka di sini adalah 32 ditambah 1 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 33 dibagi 2, maka di sini untuk letak mediannya ini adalah data ke 16,5 atau di sini data ke 16 17. Jadi di sini antara 16 dan 17 sehingga 16,5. Maka di sini untuk data ke 16 17 itu adalah untuk 30 sampai 39. Karena di sini bisa diperhatikan untuk 10 sampai 19 itu adalah 12. Kemudian 20 sampai 29 itu adalah 3 sampai 10. Kemudian untuk 30 sampai 39 itu adalah 11 sampai 12. Sehingga di sini untuk 16,5 ini masuk ke 30 sampai 39. Sehingga di sini kita masukkan saja untuk rumusnya. Dari median ini adalah TB ditambah N per 2 dikurangi FK2 per F1 dikalikan dengan P. Jadi di sini untuk TB ini adalah tepi batas bawah. Kemudian untuk N ini adalah banyaknya data. Kemudian untuk FK2 ini adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Kemudian untuk F ini adalah frekuensi data untuk kelas median, dan P ini adalah panjang kelas. Jadi di sini untuk rumusnya kurang lebih adalah seperti ini. Kemudian apabila teman-teman menemui biasanya untuk simbol yang berbeda, ini tidak masalah. Intinya di sini adalah sama. Contoh misal panjang kelas biasanya P, atau juga bisa biasanya ini disimbolkan dengan L. Maka di sini untuk tepi bawah ini adalah di bawah 30, sehingga di sini adalah 29,5. Kemudian ditambah dengan banyak data ini adalah 32, kemudian dibagi 2 dikurangi dengan FK2 ini adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Maksudnya di sini adalah sebelum kelas median, sehingga di sini sebelum 22 ini adalah 10. Kemudian dibagi dengan F1 ini adalah frekuensi untuk kelas median ini adalah 12. Kemudian untuk panjang kelas ini adalah 10. Jadi dari 30 sampai 39 ini adalah 10. Kemudian yang berikutnya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Kemudian akan kita pindah di sebelah sini. Jadi di sini untuk 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16.
Sehingga di sini 29,5 ditambah 16 dikurangi 10 dibagi 12 dikali 10. Maka di sini apabila teman-teman perhatikan untuk jawabannya, ternyata di sini sudah ada, jawabannya adalah yang D. Namun di sini apabila masih ingin melanjutkan, maka di sini tinggal teman-teman coba saja. 16 dikurangi 10 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 12. Hasilnya adalah 1/2 dikali 10 hasilnya 5. Sehingga 29,5 ditambah 5 hasilnya 34,5. Sehingga di sini bisa teman-teman perhatikan, ini 34,5 ini adalah angka di antara 30 sampai 39. Kemudian distribusi nilai ulangan matematika kelas 12A adalah seperti ini. Modus dari data pada tabel adalah baik, jadi di sini untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, karena di sini bisa diperhatikan untuk frekuensi yang paling banyak ini adalah 16. Ini adalah nilai dari 65 sampai 69. Karena di sini datanya adalah berkelompok dan di sini kita akan menjawabnya dengan pasti. Jadi di sini dari 65 sampai 69 ini adalah data untuk berkelompok. Sehingga di sini untuk cara penyelesaiannya menggunakan rumus seperti ini. Jadi di sini untuk modus itu adalah TB, ini adalah tepi bawah. Kemudian untuk D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum. Kemudian untuk D2 ini adalah dengan setelah. Kemudian untuk P ini adalah panjang interval atau panjang kelas. Atau juga bisa biasanya di sini diganti dengan simbol L. Maka di sini untuk penjabarannya untuk TB ini adalah tepi bawah, ini adalah di bawah 65 itu adalah 64,5. Kemudian untuk D1 itu adalah 16 dikurangi 8 sehingga di sini 8. Kemudian dibagi dengan D1 tetap 8 ditambah D2 ini adalah 16 dikurangi 10 hasilnya 6. Kemudian untuk panjang kelas atau interval itu adalah dari 65 sampai 69 itu adalah 5. Sehingga di sini untuk 5 kita pindah ke depan. Jadi di sini untuk 64,5 tetap, kemudian untuk 8/8 ditambah 6 dikali 5, 5 kita pindah ke depan sehingga akan menjadi bentuk seperti ini. Maka di sini bisa diperhatikan untuk jawabannya ini adalah yang C. Kemudian data yang diberikan dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Nilai modus dari data pada tabel adalah baik, jadi di sini untuk modus ini adalah nilai yang sering muncul. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk frekuensinya ini yang terbesar ini adalah dari 50 sampai 59. Maka karena di sini untuk datanya adalah berkelompok sehingga di sini kita masukkan rumusnya untuk modus ini adalah tepi bawah. Kemudian ditambah dengan D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya. Kemudian D2 ini adalah setelahnya. Kemudian untuk P ini adalah panjang interval atau kelas. Sehingga di sini untuk TB bisa diperhatikan ini untuk tepi bawahnya ini adalah 49,5. Kemudian ditambah D1 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Kemudian untuk D2 12 dikurangi 9 hasilnya adalah 3. Kemudian dikali P. P ini adalah panjang interval atau panjang kelas, ini dari 50 sampai 59, ini adalah 10. Kemudian di sini untuk penjelasannya, ini akan kita hapus terlebih dahulu dan kita pindah ke atas. Sehingga di sini 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7, kemudian 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. Sehingga untuk jawabannya 49,5 ditambah 40/7 ini adalah yang D. Kemudian kuartil bawah data pada tabel berikut ini adalah baik, jadi di sini untuk yang pertama sebelum kita mencari kuartil bawah ini adalah kita akan mencari untuk frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk FK atau frekuensi kumulatif ini adalah yang pertama 4.
ditambah 10 hasilnya 14, ditambah 14 hasilnya 28, ditambah 7 hasilnya 35, ditambah 5 hasilnya 40. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk kuartil bawah, ini adalah Q1. Jadi di sini untuk kuartil bawah letaknya adalah 1/4 dari jumlah frekuensi. Jadi di sini untuk N ini adalah jumlah frekuensinya, karena di sini 40 sehingga 1/4 dari 40. Maka di sini untuk kuartil bawah atau Q3 terletak pada data ke-10. Sehingga di sini untuk data ke-10 ini adalah terletak dari 35 sampai 39. Jadi di sini untuk 14 ini adalah lebihnya dari 4, sehingga di sini untuk 10 karena di sini 10 lebihnya dari 4 dan kurang dari 14, maka di sini termasuk data pada berat badan 35 sampai 39. Sehingga di sini kita tuliskan rumusnya. Untuk kuartil ini adalah TB ditambah I/4N dikurangi frekuensi kumulatif, kemudian dibagi dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan panjang kelas. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk penjelasannya. Yang pertama di sini untuk tepi bawah kelas kuartil ini adalah karena di sini terletak di berat badan 35 sampai 39, maka di sini untuk tepi bawah 35 dikurangi 0,5 sehingga di sini adalah 34,5. Kemudian untuk I ini adalah data ke-1 sehingga 1/4 dikali N ini adalah dikali 40. Kemudian untuk dikurangi FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi di sini sebelum 14 ini adalah 4 sehingga dikurangi 4 dibagi dengan frekuensinya, karena di sini frekuensinya 10, kemudian dikali panjang kelas ini adalah 5. Untuk panjang kelas di sini 39 dikurangi 34 hasilnya 5, atau 35 dikurangi 30 di sini pun juga sama 5. Sehingga di sini untuk penjelasannya ini akan kita hapus dan kita pindah ke atas, sehingga di sini 1/4 dikali 40 hasilnya 10. 10 dikurangi 4 hasilnya 6, sehingga di sini 5 dan 10 bisa kita coret ini menjadi 2 karena sama-sama dibagi dengan 5, sehingga di sini 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka 34,5 ditambah 3 hasilnya 37,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Kemudian perhatikan histogram berikut. Modus dari data pada histogram adalah baik. Jadi di sini untuk modus ini adalah nilai yang paling sering banyak keluar, karena di sini bisa diperhatikan yang paling sering banyak itu adalah ketika frekuensinya di sini paling besar. Jadi di sini paling besar ini adalah 12. Dan untuk 25 ini adalah titik tengahnya. Sehingga di sini untuk yang pertama, untuk tepi batasnya ini adalah 20 ditambah 25 dibagi dengan 2. Sehingga di sini untuk tepi batasnya 45 dibagi 2 hasilnya adalah 22,5. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya untuk tepi batas ini adalah 22,5 ditambah untuk D1 ini adalah 12 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 10 hasilnya 2 dibagi dengan D1 di sini sama 2 ditambah D2 ini adalah dengan frekuensi setelahnya. 12 dikurangi dengan 6 sehingga hasilnya adalah 6 dikali panjang kelas. Untuk panjang kelas di sini langsung saja bisa teman-teman coba 25 dikurangi 20 atau 10 dikurangi 5. Ini semuanya sama, ini adalah 5. Sehingga di sini 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Maka di sini 2 dikali 5 hasilnya 10, 10 dibagi 8 hasilnya 1,25. Ditambah dengan 22,5 hasilnya adalah 23,75. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Ke-37. Kuartil atas dari data pada tabel berikut adalah baik. Jadi di sini sebelum kita mencari kuartil atas, yang pertama di sini untuk datanya kita rapikan terlebih dahulu. Jadi di sini setelah kita rapikan,
Ini kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk frekuensi kumulatif, yang pertama caranya adalah seperti ini. 4 ditambah 6, 10, ditambah 6, 16, ditambah 10, 26, ditambah 12, 38, ditambah 8, 46, ditambah 4, 50. Sehingga di sini untuk kuartil atas atau V3, ini letaknya adalah data ke 3/4N. Untuk N ini adalah jumlah frekuensi, sehingga 3/4 dikali 50, 50 dibagi 4, hasilnya adalah 12,5, dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 37,5. Sehingga di sini untuk data ke 37,5 ini adalah dari 44 sampai 49. Maka di sini kita masukkan untuk rumusnya, ini adalah TB tepi bawah. Kemudian di sini juga ada untuk N, ini adalah banyaknya data. Untuk FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi di sini untuk sebelumnya ini adalah 26. Kemudian untuk F ini adalah frekuensi, ini 12, dan untuk P di sini adalah panjang interval. Atau di sini juga bisa kita tulis panjang kelas, sehingga di sini yang pertama untuk TB ini adalah tepi bawah 44 dikurangi dengan 0,5 sehingga 43,5. Kemudian di sini 3/4 dikali 50, hasilnya di sini sudah ada 37,5 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum, ini adalah dikurangi 26. Kemudian dibagi dengan frekuensi, ini ada 12. Kemudian untuk panjang kelas, ini adalah 49. Dikurangi 43, hasilnya 6. Sehingga di sini 37,5 dikurangi 26, hasilnya adalah 11,5. Dan untuk 6 dan 12, kemudian 6 dibagi 12, hasilnya 0,5. Sehingga 11,5 dikalikan 0,5. Hasilnya adalah 5,25. Sehingga apabila dijumlah 43,5 ditambah 5,25, hasilnya adalah 48,75. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Histogram pada gambar berikut menunjukkan data umur penumpang sebuah bus antar kota. Modus data tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk gambarnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu, kita taruh di sini. Jadi di sini untuk modus, yang pertama di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini dari 0 sampai 4 frekuensinya 4, 5 sampai 9 frekuensinya 6, dan seterusnya sampai 20 ke 24 frekuensinya 4. Kemudian setelah frekuensinya sudah kita tulis, yang pertama di sini untuk modus itu adalah nilai yang paling sering banyak keluar. Sehingga di sini untuk yang paling banyak ini adalah 12. Maka di sini untuk modusnya ini adalah dari 10 sampai 14. Kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk modus data berkelompok. Yang pertama ini adalah TB tepi bawah. Ini adalah 10 dikurangi dengan 0,5 sehingga di sini nanti adalah 9,5. Jadi di sini bisa diperhatikan 9,5. Kemudian yang pertama ini adalah D1. D1 ini adalah 12 dikurangi 6 sehingga di sini adalah 6. Ini adalah selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian untuk D2 ini adalah dengan frekuensi setelahnya sehingga 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Untuk D1 ini tadi sama-sama 6. Kemudian untuk P panjang interval atau panjang kelas ini adalah 14 dikurangi 9 hasilnya 5. Sehingga untuk penjelasannya ini akan kita hapus, kita pindah ke atas. Untuk 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 sehingga 5 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,5 dikalikan 6 hasilnya adalah 3. Sehingga di sini 9,5 ditambah 3 hasilnya 12,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Perhatikan gambar berikut. Modus dari data pada histogram adalah, baik, jadi di sini untuk modus ini adalah nilai yang sering keluar atau di sini yang frekuensinya paling besar atau paling banyak.
Sehingga di sini untuk kelas modusnya berada di frekuensi terbanyak. Ini adalah yang di sini sudah saya tunjuk dengan arsiran merah. Sehingga di sini untuk rumusnya, untuk modus sendiri adalah tepi batas, kemudian juga D1. Ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi di sini dengan yang ini. Kemudian D2 di sini juga dengan sebelumnya. Kemudian untuk P ini adalah panjang interval atau panjang kelas, atau di sini biasanya bisa disimbolkan dengan yang lain selain P. Sehingga di sini untuk tepi bawahnya ini adalah 69,5, kemudian ditambah dengan D1. Ini adalah 10 dikurangi dengan 7, sehingga di sini 3 dibagi dengan D1 tetap 3. Ditambah dengan D2, 10 dikurangi dengan 5, sehingga di sini 5. Kemudian untuk panjang kelasnya atau interval ini adalah 79,5 dikurangi 69,5, sehingga jawabannya adalah 10. Sehingga di sini 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Maka di sini 3 dikali 10 hasilnya 30, dibagi dengan 8 hasilnya adalah 3,75. Maka di sini 69,5 ditambah 3,75 hasilnya adalah 73,25. Ini adalah yang C. Kemudian untuk yang berikutnya masih di soal yang sama, materi statistik nomor 38. Perhatikan data pada tabel berikut. Kuartil bawah dari data pada tabel tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk kuartil bawah ini adalah Q1, sehingga di sini sebelum kita mencari kuartil bawah, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Caranya di sini adalah 3 ditambah 5 hasilnya 8, ditambah 10 18, ditambah 11 29, ditambah 8 hasilnya 37, ditambah 3 hasilnya 40. Jadi di sini untuk frekuensi kumulatifnya adalah ini, dan untuk jumlah dari frekuensinya ini adalah 40. Sehingga di sini untuk kuartil bawah atau Q1 letaknya adalah 1/4 dari frekuensi, sehingga 1/4 dikalikan dengan 40 hasilnya adalah 10, sehingga di sini terletak pada data ke-10. Maka di sini untuk data ke-10 ini adalah dari 51 sampai 60. Karena di sini dari 8, kemudian di sini 18. Artinya di sini untuk 10 terletak di data pada 51 sampai 60. Sehingga di sini untuk kuartil rumusnya adalah TB atau tepi batas. Ini adalah 51 dikurangi dengan setengah. Hasilnya adalah 50,5. Kemudian ini adalah I/4 karena di sini kuartil bawah, artinya di sini adalah Q1. Sehingga 1/4 dikali 40. Kemudian dikurangi dengan FK, ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, di sini adalah 8. Kemudian dibagi dengan frekuensi, ini adalah 10. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas atau panjang interval. Ini adalah dari 51 sampai 60, ini adalah 10. Atau di sini untuk cara mudahnya, 60 dikurangi 50 hasilnya adalah 10. Sehingga 1/4 dikali 40 hasilnya adalah 10, dikurangi dengan 8 hasilnya adalah 2. Maka di sini 10 dan 10 bisa kita coret, atau di sini 10 dibagi 10, di sini 1 dikalikan dengan 2 hasilnya tetap 2, sehingga 50,5 ditambah 2 hasilnya 52,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Modus dari histogram berikut adalah, baik, jadi di sini untuk modus ini adalah data yang paling sering banyak keluar, atau di sini paling banyak. Untuk frekuensinya ini adalah data yang di sini saya tunjuk karena di sini datanya berkelompok, maka di sini rumusnya adalah TB atau tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Maka di sini untuk TB atau tepi bawahnya untuk 43 ini adalah nilai tengah. Sehingga di sini untuk tepi bawah ini adalah 43 ditambah dengan 38.
kemudian dibagi 2. Sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya 81 dibagi 2, hasilnya adalah 40,5. Sehingga di sini untuk tepi bawahnya 40,5. Kemudian di sini untuk D1 ini adalah selisih frekuensi dari kelas modus. Jadi di sini dari sini kemudian dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Sehingga di sini dikurangi dengan 7, maka di sini 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Kemudian D1 di sini juga 2, dan untuk D2 di sini dengan setelahnya, maka di sini 9 dikurangi 5 hasilnya 4, kemudian dikalikan dengan P. Ini adalah panjang kelas atau panjang interval. Ini adalah 43 dikurangi 38 hasilnya 5. Sehingga di sini 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Maka di sini 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 dibagi 6 hasilnya 1,6. 666 sekian. Sehingga di sini kita bulatkan menjadi 1,67. Maka di sini 40,5 ditambah 1,67 hasilnya adalah 42,17. Sehingga untuk jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk yang berikutnya, masih di soal yang sama, materi statistik soal nomor 37. Perhatikan data pada tabel berikut. Kuartil bawah dari data pada tabel tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau Q1. Sehingga di sini sebelum kita mencari kuartil bawah, pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu untuk frekuensi kumulatif. Jadi di sini untuk frekuensi kumulatifnya ini adalah 2 ditambah 3 5 ditambah 3 8 ditambah 6 14 ditambah 4 18 ditambah 2 20. Jadi di sini untuk frekuensi kumulatifnya, dan untuk jumlah frekuensinya di sini 20. Sehingga di sini untuk letak dari kuartil bawah ini adalah 1/4 dari jumlah frekuensi. Sehingga 1/4 dari 20 ini adalah 5. Sehingga di sini untuk data kelima ini adalah data pada 50 sampai 54. Maka di sini kita masukkan rumusnya untuk kuartil bawah atau Q1. Ini adalah TB, tepi bawah. Ini adalah 50 dikurangi 0,5, sehingga di sini 49,5 ditambah dengan I/4 karena di sini Q1. Sehingga di sini 1/4 dikali 20. Kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, ini adalah 2. Kemudian dibagi dengan frekuensi, dibagi dengan 3, dikalikan dengan panjang kelas. Di sini adalah 50 sampai 54, sehingga di sini 5, atau di sini cara mudahnya 50 dikurangi 45, hasilnya adalah 5. Sehingga 1/4 dari 20, hasilnya adalah 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3, sehingga 3 dibagi 3 1, dikalikan 5, hasilnya tetap 5. Maka di sini 49,5 ditambah 5, hasilnya adalah 54,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang E. Kuartil bawah dari data pada tabel distribusi frekuensi di bawah adalah, baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau Q1. Sebelum kita mencari kuartil bawah, terlebih dahulu di sini kita tuliskan untuk frekuensi kumulatif. Jadi di sini frekuensi kumulatif caranya adalah 12 ditambah 20 32 ditambah 15 47 ditambah 30 77 ditambah 12 89 ditambah 11 100. Sehingga di sini untuk frekuensinya jumlahnya adalah 100. Sehingga di sini untuk letak kuartil bawah ini adalah 1/4 dari jumlah frekuensi, sehingga 1/4 dikali 100 hasilnya adalah 25. Sehingga di sini datanya terletak ke 25, ini adalah data berkelompok dari 45 sampai 49. Sehingga di sini kita masukkan rumus dari kuartil, ini adalah tepi bawah, sehingga di sini tepi bawahnya
45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Kemudian di sini I per 4 karena di sini kuartil 1 sehingga 1/4 dikalikan dengan 100. Kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya ini adalah 12. Kemudian dibagi frekuensi ini adalah 20. Dikalikan dengan panjang kelas di sini adalah 45 sampai 49 ini adalah 5 atau di sini mudahnya 49 dikurangi 44 hasilnya adalah 5. Sehingga di sini 1/4 dikali 100 hasilnya 25 dikurangi 12 hasilnya adalah 13. Maka di sini 13 dikali 5 hasilnya 65 dibagi 20 hasilnya 3,25. Maka 44,5 ditambah 3,25 hasilnya adalah 47,75. Ini adalah yang E. Kemudian untuk yang berikutnya masih di soal yang sama, materi statistika soal nomor 32. Perhatikan grafik berikut. Modus dari data yang sesuai dengan histogram tersebut adalah baik, jadi di sini untuk modus ini adalah nilai yang paling sering keluar atau di sini frekuensinya paling banyak. Maka di sini untuk kelas modus di sini berada dari 86 sampai 90. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya untuk modus ini adalah tepi bawah sehingga 86 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 85,5. Ditambah dengan D1 ini adalah frekuensi dari kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Sehingga di sini 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Di sini dibagi D1 sama 3. Kemudian D2 ini adalah dengan setelahnya. Sehingga 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Kemudian untuk panjang kelas ini adalah dari 86 sampai 90 atau mudahnya di sini 86 dikurangi 81 hasilnya adalah 5. Maka 3 ditambah 5 hasilnya 8. 3 dikali 5 hasilnya 15 dibagi 8 hasilnya 1,875 ditambah 85,5 hasilnya adalah 87,375. Sehingga untuk jawabannya adalah yang E. Perhatikan histogram berikut. Kuartil kedua atau Q2 dari data berat badan yang ditunjukkan pada histogram di atas adalah baik, jadi di sini untuk kuartil kedua ini adalah median, sehingga di sini untuk median letaknya di sini adalah 1/2 dari jumlah frekuensi. Jadi di sini 1/2 sebenarnya di sini adalah 2/4. Sama-sama kita bagi dengan 2 sehingga di sini menjadi 1/2. Sehingga di sini untuk N ini adalah 2 ditambah 6 ditambah 13, 21 ditambah 10, 31 ditambah 9, 40 ditambah 7, 47 ditambah 3, 50. Sehingga di sini 1/2 dari 50 hasilnya adalah 25. Sehingga di sini untuk data ke-25 ini adalah data berkelompok yang nilai tengahnya adalah 52. Jadi di sini 25 ini masuk ke dalam data yang nilai tengahnya 52 karena di sini dari 2 ditambah 6 8, 8 ditambah 13 sampai sini 21. Jadi di sini setelah 21 ini adalah 22 sampai 31 sehingga di sini 25 berada di kelompok ini. Maka di sini tinggal kita masukkan rumusnya untuk Q2 atau kuartil 2 ini adalah TB tepi bawah. Maka di sini cara mencari TB ini adalah 52 ditambah 47 dibagi 2. Sehingga di sini 99 dibagi 2 hasilnya 49,5. Kemudian di sini 2/4N bisa kita ganti dengan setengah dikali 50. Kemudian dikurangi dengan FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Sehingga di sini 2 ditambah 6 ditambah 13 hasilnya 21 dikurangi frekuensi di sini 10.
Kemudian dikali dengan panjang interval atau panjang kelas, ini adalah 52 dikurangi 47, hasilnya adalah 5. Sehingga setengah dikali 50, hasilnya 25 dikurangi dengan 21, hasilnya adalah 4. 4 dikali 5, hasilnya 20. 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Sehingga 49,5 ditambah 2, hasilnya 51,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang berikutnya, masih di soal yang sama, materi statistika soal nomor 30. Tabel berikut menyatakan hasil penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 orang siswa. Modus dari data pada tabel tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk modus ini adalah data yang sering banyak keluar atau di sini frekuensi terbesar. Maka di sini modusnya adalah data pada kelompok 49 sampai 53. Di sini frekuensinya 20. Maka di sini kita masukkan rumusnya dari modus, ini adalah tepi batas di sini. Untuk tepi batas bawahnya ini adalah 49 dikurangi 0,5, hasilnya 48,5, kemudian ditambah D1. Ini adalah frekuensi dari kelas modus dikurangi dengan sebelumnya, sehingga 20 dikurangi 14, hasilnya adalah 6. Kemudian untuk D2 ini dengan setelahnya, 20 dikurangi 16, hasilnya 4. Kemudian panjang interval. Ini adalah 49 sampai 53, atau mudahnya di sini adalah 49 dikurangi 44, hasilnya 5. Sehingga 6 ditambah 4 hasilnya 10, dan 6 dikali 5 hasilnya 30, dibagi 10 hasilnya 3. Sehingga 48,5 ditambah 3 hasilnya 51,5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C.